Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Enok. Pada hari ini Dapur Enok akan membuat Hainan Chicken Rice atau Chicken Rice, dikenal dengan Singaporean Chicken Rice, di Malaysia juga, di Indonesia sama ya, setipe gitu. Nah, ini saya menggunakan ayam yang kecil. Kalau teman-teman adanya ayam boiler nggak apa-apa karena lebih tebal dagingnya, tapi jangan terlalu besar ya size-nya atau ukuran ayamnya. Saya sarankan 3-4 pound saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya 4 pound sampai 5 pound oke lah ya, jangan terlalu besar karena kita akan membutuhkan pot yang besar juga supaya nanti dia terendam dengan sempurna. Step pertama itu saya cuci ayamnya dengan sebelumnya dirab dulu dengan garam kasar ya supaya menghilangkan kotoran dan bakteri yang ada di sekitar kulit ayam, tapi pelan-pelan ya. Oke, ini saya menggunakan panci atau pot yang cukup untuk 2 ayam tersebut ya. Ini disesuaikan teman-teman dengan besar dan ukuran ayamnya. Saya sarankan asal kerendam aja, jadi sekitar 4-5 liter gitu ya teman-teman. Terus ini bahan utamanya itu untuk aromanya menggunakan jahe dan daun bawang. Ya, daun bawang untuk aromatiknya. Untuk kuahnya ini kita tunggu sampai berbuih ya teman-teman, jangan sampai mendidih, sampai keluar buihnya saja. Untuk memudahkan mencelupnya ini saya ikat kakinya supaya nanti lebih mudah untuk proses merendamnya. Nah, ini teman-teman cukup sampai berbuih seperti ini tuh ya, ada keluar buihnya. Lalu proses pertama itu rendam dan putar sampai permukaan semuanya ini ayamnya terendam 15 detik, lalu kita angkat. Ya, seperti ini. Lalu kita celupkan lagi. Ya, kita stir, putar sampai benar-benar terendam semuanya. Selama 15 detik, lalu kita angkat. Step ini penting untuk kulitnya ini nanti supaya dia tidak loose. Taruh lagi yang ketiga ya, ini ketiga kali. Jadi prosesnya 3 kali nih ya teman-teman, supaya sempurna nanti kulitnya. Oke. Sekarang ayam yang kedua, ini kan tadi ayam yang pertama, sekarang ini ayam yang kedua. Lalu kita takar lagi ini kaldunya untuk membuat kaldunya supaya 2 ayam ini terendam ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu banyak, nanti kaldunya jadi kurang gurih teman-teman ya. Jadi kita takar ya. Nah, ini saya ambil setengahnya, kita takar, kecilkan apinya ya. Ini kan tadi apinya sedang supaya tidak mendidih teman-teman. Nah, ini prosesnya supaya nanti matangnya sempurna di dalam. Oke ya. Tuh ya teman-teman. Kalau masih terlalu kebanyakan airnya, kita kurangin. Yang penting ini hampir kerendam aja dulu. Kita masukkan bumbunya atau untuk aromanya itu daun bawang. Ini daun bawangnya saya potong jadi 2 ya teman-teman. Kalau daun bawangnya lembut panjang bisa diikat juga nggak apa-apa. Atau mau dipotong kecil juga nggak apa-apa. Ini disesuaikan aja. Oke. Nah, ini kan apinya kecil ya. Kita masak dengan api kecil, harus tiap 15 menit kita tengok ya, kita cek apakah airnya itu mendidih atau enggak. Nah, kalau saya karena menggunakan pot yang kaca, ininya tutupnya, jadinya bisa kelihatan. Sampai mendidih kita cek, kita ukur suhunya, dan kita kecilkan apinya kalau misalnya masih terlalu panas. Karena dalam memasak ini prosesnya dibutuhkan sekitar 50-60 menit ya teman-teman. Belum lupa tadi saya
kita tambahkan garam ya, garam secukupnya. Nah, kalau ada beberapa orang untuk menghasilkan yang lebih gurih bisa ditambahkan dengan kaldu bubuk ya teman-teman. Tapi kalau yang aslinya, yang original itu mereka nggak menggunakan penguat rasa ya teman-teman. Cuman ya balik lagi itu kembali ke selera masing-masing. Kalau mau hasilnya lebih gurih bisa tambahkan. Sesekali kudu dicek ya teman-teman, ditengok supaya kita pastiin airnya nggak mendidih tuh. Ya, ini setelah 50 menit teman-teman. Ya, ini waktunya sesuaikan besarnya ayamnya, size-nya, ukurannya. Ada 50 menit atau 60 menit ya gitu. Oke, sekarang kita angkat. Lalu kita celupkan ke dalam air es. Ini udah saya siapkan air esnya. Ini fungsinya supaya berhenti pemanasannya dan supaya kulitnya itu enggak kendor ya teman-teman. Jadi kulitnya itu mengikat di dagingnya. Oke. Ups. Tuh sampai bunyi. Ini kaldunya bisa buat untuk bikin nasi hainannya dan bisa buat bikin sup untuk side-nya ya teman-teman. Setelah diangkat ya ayamnya, kita siapkan minyak wijen dan saya tambahkan sedikit kunyit supaya ada warna sedikit kuningnya. Lalu kita beras. Nah, ini udah diolesin. Sekarang kita masak nasinya ya teman-teman. Untuk membuat nasi hainannya, beras yang sudah dicuci bersih. Terus untuk aromatiknya atau bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan ginger atau jahe. Kalau ada lemak ayamnya, tadi kan yang ayamnya sebelum dibersihkan, lemaknya kita ambil, bisa dipakai untuk menumisnya. Untuk mempercepat waktu, saya tadi chopper saja ya teman-teman. Ini lemaknya dan ini berasnya. Lalu kita panaskan panci untuk memasak nasinya. Dan ini kaldu yang kita pisahkan untuk memasak nasinya. Kita masukkan lemaknya. Nanti tambahkan sedikit minyak untuk menumis ya teman-teman, karena ini terlalu sedikit juga lemaknya. Tambahkan sedikit minyaknya. Setelah bumbunya ini warnanya kuning keemasan dan harum ya, wanginya, baunya, kita tambahkan berasnya. Lalu kita aduk agar merata dengan bumbu tumis.
Setelah diaduk merata, kita tambahkan kaldunya ya teman-teman, kaldu dari rebusan yang ayam tadi. Kita takar ya sampai airnya itu cukup untuk memasak. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek. Ini teman-teman kalau mau masak di rice cooker juga bisa. Setelah ditumis taruh di rice cooker, tambahkan kaldunya. Karena saya udah terlanjur numis di panci yang besar ini, jadi saya biarkan masak aja di dalam pancinya ini supaya tanahnya di sini ya. Lalu kita tutup dan masak sekitar 15 menit ya, atau 15-20 menit tergantung dengan beras dan pancinya ya, karena beda-beda. Oke, saya kecilkan apinya ke yang sedang supaya enggak gosong bagian bawahnya. Kita tunggu ya. Untuk pelengkap saus chicken rice ini biasanya disajikan dengan 3 macam saus ya teman-teman. Saus yang pertama itu saus cabai atau sambal. Saus yang berikutnya itu saus daun bawang ini ya, dengan bahan daun bawang dan jahe. Terus untuk aromanya sesame oil dan sedikit minyak untuk menumis. Sedangkan yang saus ketiga itu biasanya pakai soy sauce. Nah itu soy sauce itu orang versinya beda-beda. Ada yang pakai soy sauce murni, ada yang juga di mix dengan oyster sauce. Jadi itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Ada orang yang memang suka dengan tes oyster sauce sedikit, ada yang benar-benar cuman rasa soy sauce aja, pakai menggunakan black sauce dan soy sauce biasa. Oke, yang sekarang saya mau bikin yang scallion garlic sauce dulu ya. Ini bisa dipakai untuk cocolan apa aja nih teman-teman, buat cocolan dimsum ya, kayak siomay atau juga chicken yang lain selain chicken rice ini. Nah jadi ini saya menggunakan scallion atau daun bawang, cuman batang putihnya aja yang diambil ya teman-teman. Jadi yang daunnya kita pakai untuk masak yang lain. Dan ini jahenya kita iris memanjang dan tipis-tipis kecil-kecil. Nah ini ya seperti ini teman-teman, diiris memanjang tipis-tipis, lalu kita potong lagi kecil-kecil sampai halus ya, supaya nanti lebih enak sausnya, rasanya lebih ngeblend gitu ya, lebih tasty, lebih gurih, lebih enak gitu ya. Nah ini teman-teman setelah saya iris halus ya, chop halus nih, nanti kita tumis ya teman-teman. Kalau untuk biar awet, ini minyaknya dibanyakin ya teman-teman, supaya nanti pas disimpan itu terendam daun bawangnya. Pastikan minyaknya panas, benar-benar panas, baru kita tumis jahenya. Tumis sampai matang dan harum, baru kita tambahkan daun bawangnya. Jadi ini tumis jahenya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya aromanya itu nanti lebih wangi dan tidak menimbulkan rasa pahit. Setelah menguning kecoklatan, baru kita tambahkan irisan daun bawangnya tadi ya. Oke, lalu kita tumis lagi sekitar beberapa saat sampai layu, supaya nggak gampang basi. Tambahkan sedikit garam untuk perasanya. Yang akhir baru kita tambahkan sedikit minyak wijen supaya ada aroma wijennya sedikit aja ya.
Baiklah teman-teman, kita membuat sambal cabenya. Di sini saya menggunakan bawang putih, sedikit jahe, ini air lemon atau bisa juga dengan air jeruk nipis ya, lebih enak, itu lebih segar. Jadi teman-teman, kalau saya jarang punya lime di rumah, jadi adanya lemon. Ini cabe dan ini cabe jalapeno. Nah ini cabe disesuaikan juga adanya di rumah atau di daerah teman-teman, cabenya jenis apa, dan disesuaikan juga dengan tingkat kepedasannya. Bumbunya garam dan gula ya. Jadi ini ya teman-teman, saya ulangi, garam, gula, cabai, bawang putih, jahe, dan air lemon atau air jeruk nipis. Untuk mempercepat waktu, saya blender aja semua ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah saya haluskan ya, tapi ini karena pakai chopper nggak terlalu halus amat. Ini udah ditambahkan dengan air lemonnya juga karena tadi untuk memblendernya. Sekarang kita tinggal tambahkan gula sedikit dan sedikit garam. Oh ya teman-teman, untuk tes lebih gurih boleh tambahkan yang chicken brothnya tadi ya, yang masih ada sisa dari bikin ayamnya. Lalu kita aduk dan sudah selesai deh, siap disajikan. Sekarang kita membuat sausnya ya teman-teman, karena biar lengkap nih, yang lebih enak ini saus cocolan untuk pendampingnya. Ini bahannya 1 batang daun bawang, ini batangnya aja ya, jadi daunnya nggak usah dibawa. Kita taruh di sini. Terus gula sekitar 1 sendok makan. Terus garam sekitar setengah sendok teh. Dan ini saus tiram ya, teman-teman boleh menggunakan saus tiram apa aja yang ada di rumah, brandnya nggak harus ini. Terus ini minyak wijen dan air sekitar 50 ml. Oke, kita langsung masak aja ya semuanya, masukkan ke dalam sini. Nanti resepnya saya tulis di description. Sorry ya teman-teman, ini saya karena nggak ada tripod, jadinya pakai tangan satu sambil masak. Ya ini gula dan ini garam. Boleh ditambahkan dengan kaldu ayam juga ya teman-teman, atau chicken stock. Nah ini untuk saus tiram, ada sebagian orang memakainya soy sauce, sesuaikan aja. Mau di mix dua-duanya juga boleh ya. Ini kita masak sampai airnya berkurang setengahnya, baru kita matikan. Ya ini sudah 20 menit ya teman-teman, kelihatannya sudah matang nasinya tuh. Kalau misalnya kurang matang bisa ditambahkan lagi waktu memasaknya, tapi sepertinya ini sudah matang tuh ya teman-teman, lihat. Jadi warnanya itu agak kecoklatan gini ya teman-teman, karena tadi kan kita ada bumbunya. Oke, nasi sudah siap, ayam sudah siap ya. Ini sudah lengkap 3 saus sambal, scallion ginger oil, sama ini saus oysternya atau soy sausnya. Dan ini chickennya kita siap potong-potong.